Sore selepas maghrib, Bram bercepat hendak pulang. Tak sabar ia ingin bersenda dengan istrinya, membagi cerita bahagia yang baru saja didapatinya. Para pegawai yang telah bersiap melembur menjadi lunglai, lemah semangat. Karena biasanya pada masa sibuk seperti sekarang ini, Bram pun akan turut melembur mengawasi para pegawainya menyelesaikan tugasnya. Tetapi hari ini Bram benar-benar tidak berlaku seperti biasanya. Sedari tadi ia telah bersiap diri hendak meninggalkan kantor tempat ia mengendalikan semua usahanya. Ia hanya menunggu waktu maghrib saja dan menunaikan kewajibannya dengan lekas. Setelah itu terburu ia melangkah pergi. Di dalam mobil yang mengantarkannya menuju ke kediamannya, Bram sangat tampak gelisah. Berkali ia meminta Selamet untuk menancapkan gas dalam-dalam supaya laju mobil yang dikendarainya berlari lebih kencang. Tapi tetap saja ia merasa lambat sekali mobilnya berjalan. Akhirnya tibalah Bram kini di muka pagar rumahnya. Belum lagi pintu dibuka, Bram sudah terlebih dahulu membuka pintu mobilnya. Tidak menunggu lagi seorang pembantunya membukakan pintu pagar dan tidak memberikan Selamet kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya, menjalankan kembali mobilnya, mengantarkan tuannya hingga ke depan teras rumah. Setengah berlari Bram menerobosi pagar, melintasi halaman luas, meningkati beranda, dan terus masuk ke dalam rumah mencari Hilalia. Bram sudah tahu kemana ia harus mencari istrinya pada saat ini. Kalau saja ia tidak berlaku seperti sekarang ini, sudah pasti istrinya telah menantinya di muka pintu rumahnya. Tak perlu ia mencari-cari istrinya hingga ke ruang makan segala. Di ruang makan, Bram memang menjumpai istrinya yang sedang bersibuk diri menata hidangan untuk santap malam keluarga. Sama sekali tak diduga oleh Hilalia kalau suaminya telah berada di dekatnya, karena tak terdengar olehnya suara deru mesin mobil yang menandakan suaminya telah pulang ke rumah. Melihat sosok Bram yang tiba-tiba berada di sampingnya, ia menjadi terkejut bukan kepalang. Tidak saja Hilalia yang terkaget melihat Bram, Kirana pun sama. Malahan gadis ini menjadi tersedak oleh makanan yang sedang dikulumnya demi melihat ayahnya yang datang secara mendadak. "Ada apa, Bang?" tanya Hilalia cemas. "Ada yang ingin abang bicarakan. Ayolah kita ke kamar sebentar," ajak Bram tergesa. Sepertinya ia tak mau sesuatu yang hendak dikatakan kepada istrinya didengar pula oleh Kirana. Tentu saja Hilalia menjadi keheranan dengan sikap rahasia suaminya. Tak biasanya Bram bersikap serupa itu. Tak bisakah menunggu seusai makan malam? Sekarang saja. Hilalia tak mampu menolak kemauan suaminya yang telah berjalan menuju ke arah kamar. Tanpa bertanya apa-apa lagi, Hilalia pun mengikuti langkah kaki suaminya dari belakang. Dan pada waktu yang bersamaan, terlihat Kirani sedang berjalan dari arah kamarnya menuruni anak tangga. Tiba di bawah, Kirani berpapasan dengan kedua orang tuanya. Pertama ayahnya, lalu kemudian ibunya. Gadis itu menjadi keheranan dengan laku dan sikap ayahnya. Tak menghiraukan akan adanya dirinya, membuatnya menjadi penasaran. Kirani pun menolehi Kirana yang masih terdiam, terpaku sambil berharap memperoleh penjelasan mengapa laku ayah ibunya tertampak aneh. Sebuah harapan yang salah dialamatkan, sebab seperti dirinya, Kirana pun tak tahu apa-apa. Sebagai jawabannya, Kirana hanya mengangkat bahunya saja. Setiba di dalam kamar yang cukup luasnya dan di atas ranjang besar berbahan jati berukir, Bram dan Hilalia duduk saling berhadap-hadapan. Serius sekali muka Bram menatap muka istrinya. Bicaranya pun juga,
Berbeda halnya dengan Hilalia yang tertampak mukanya memerah, menahan rasa kegembiraan. Rekan usaha abang ingin berbesanan dengan kita, teriak Hilalia kegirangan. Bram terperangah dengan teriak kegirangan istrinya. Tak menyangka kalau istrinya itu menyambut gembira kabar yang disampaikannya barusan. Berlainan dengan dirinya yang sungguh ragu terhadap persoalan ini. Dik Lia setuju? Tanya Bram meminta penegasan istrinya lagi. Anak-anak kita sudah besar, Bang. Sudah waktunya salah satu dari mereka kita kawinkan. Percaya tak percaya Bram mendengar pernyataan istrinya. Baru saja rasanya ia menimang bayi kecilnya. Masakan sekarang sudah masanya untuk dikawinkan. Tidak dipercayanya kalau masa telah merubah dirinya menjadi tua. Baiklah kalau itu keputusan Dik Lia. Abang menurut saja. Lemah Bram menanggapinya. Lantas siapa rekan usaha abang yang hendak berbesanan dengan kita itu? Kita harus tahu dulu orangnya. Tak bisa main setuju saja. Tuan pilih Van Deventer. Jawaban Bram mengagetkan istrinya. Gantian Hilalia yang meragu. Ada apa, Dik? Bagaimana agamanya, Bang? Tidak masalah. Menurut Tuan Deventer, putranya itu sembahyang seperti ibunya. Istrinya seorang muslim. Terang Bram menjawab keraguan istrinya yang mulai bersemangat lagi. Baiklah kalau seperti itu adanya. Lantas siapa yang hendak dituju? Nah, itulah masalahnya. Abang tak menanyainya. Sebabnya Tuan Deventer pun tak menyebutkannya. Ia hanya menerangkan bahwasanya putranya itu menjadi tergila-gila pada putri kita kala bertemu di pesta ulang tahun putri Tuan Spilman. Apakah putra Tuan Deventer itu bernama Dr. Hans? Kirana cerita berkenalan seorang pemuda yang sepertinya menarik hatinya. Namanya Hans, Dr. Hans. Kalau begitu, Kirana lah yang mereka maksud. Bagaimana maksud ini kita sampaikan kepada Kirana? Apa harus secepat itu? Kalau berdua kita sudah sepakat, apalagi yang harus ditunggu? Tuan Deventer pun membutuhkan jawaban kita. Baiklah, selepas makan malam ini, biar aku coba membicarakannya dengan Kirana. Ujar Hilalia dengan penuh semangat. Apa abang harus ikut? Tak usahlah dulu, takut Kirana malu jadinya. Habis pembicaraan itu, Hilalia kembali ke ruang makan. Rona mukanya begitu berseri-seri. Akhirnya akan sampai juga keinginanku membuat pesta perkawinan meriah untuk putriku, ujarnya dalam hati. Sedangkan Bram ia masih tertinggal di dalam kamarnya sana. Ia membutuhkan waktu sejenak guna bebersih diri terlebih dahulu. Dua putri Rizkat, Kirana dan Kirani telah duduk dengan manisnya di muka meja makan, menghadap hidangan aneka ragam. Namun mereka harus menahan liurnya dulu, menunggu ayah ibunya untuk bersantap bersama. Bawaan kedua putri cantik itu gelisah adanya. Ada apa dengan papi? Mengapa berlaku aneh? Tanya Kirani segera setelah Hilalia tiba. Rupa-rupanya ia masih penasaran dengan sikap yang ditunjukkan oleh ayahnya tadi. Iya, ada apa? Kirana pun menimpalinya. Tak ada apa-apa, jawab Hilalia. Ucapan Hilalia mengatakan tak ada sesuatu yang terjadi. Namun lakunya yang tersenyum mengulum menampakkan ada sesuatu yang dirahasiakan. Laku Hilalia yang serupa itu malahan makin menambah penasaran kedua putrinya. Masakan tak ada apa-apa. Janganlah berhasia kepada kami berdua, Mami. Sekali-sekali orang tua berhasia kepada anaknya, tak apa-apa bukan? Kali ini Bram yang menjawab. Ia baru saja tiba menggabung. Ya, boleh saja berhasia, tapi janganlah itu ditampakkan di muka kami. Membikin kami penasaran bukan? Aduh Kirani, anak kesayangan papi, jangan merajuk serupa itu. Tak elok dilihat orang.
Nanti Mami akan terangkan rahasia apa itu. Tapi sekali ini baru kepada Kirana saja. Masakan Kirana saja yang diberitahu. Bagaimana dengan aku? Protes Kirani. Ya Kirana, Mami hendak bicara selepas makan nanti. Berdua saja di kamar. Hilalia menyambung ucapan suaminya. Sama sekali ia tak menggubris protes yang disampaikan Kirani. Bertambah kesalah Kirani jadinya. Ada apa Mami? Tanya Kirana heran, memotong laju adiknya yang bersiap melancarkan protesnya kembali. Nantilah di kamar. Kirana sebagai gadis penurut diam dengan jawaban ibunya. Ditahannya saja rasa penasaran yang memenuhi benaknya. Berlainan dengan Kirani yang masih saja tak bisa terima dengan pembedaan yang diterimanya. Langsung ia menoleh ke ayahnya dengan muka cemberut. Demi melihat anak kesayangannya merajuk serupa itu, Bram hanya tersenyum-senyum saja. Senang ia mempermainkan Kirani jika sedang merajuk, karena mudah baginya untuk meredakannya. Bram hanya butuh mengetipkan mata saja, maka bereslah sudah. Kirani seorang anak yang bernalar cerdas. Kedipan mata juga senyum tertahan ayahnya, dapatlah ia tangkap maknanya. Ya, dengan hanya kedipan mata ayahnya itu, Kirani tahu rahasia apa yang sedang disembunyikan kedua orang tuanya. Dibalasnya kedipan ayahnya dengan senyuman yang tertahan. Adapun Kirana bertambah bingung dibuatnya. Menjadi tak sabar ia menyelesaikan acara makan malam, biar lekas ia tahu rahasia apa yang membuatnya penasaran itu. Jikalau hendak dihitung jumlahnya, makanan yang tersaji di meja makan cukup banyak ragamnya dan tak diragukan semua sangat lezat rasanya. Karena Hilalia sebagai kokinya sudah sangat teruji kemampuan memasaknya. Semua masakan yang terhidang itu mengundang selera rasa dan niscaya akan pungkas tak bersisa jika saja semua mereka menikmatinya. Namun sekali ini Kirana sungguh tak bernafsu, gelisah saja bawaannya. Berkali ia melihat piring makan yang berada di depan ibunya. Masih saja ada makanan di atasnya, tak habis-habisnya, karena selalu saja ditambah-tambah dengan hidangan ini itu. Sepertinya sudah tak sabar Kirana menanti janji ibunya. Makanlah dulu Kirana, takkan lari gunung dikejar. Perkataan untuk mengingatkan Kirana dari ayahnya membuat dirinya semakin bertambah saja penasaran. Siapa pula yang hendak dikejar? Sebuah kiasan yang sungguh aneh dirasai Kirana. Semua berteka-teki, Mami, Papi, dan kini Kirani pun ikut-ikutan juga. Rasanya ingin sekali ia berteriak karena dibiarkan menanggung sendirian rasa penasarannya. Akhirnya apa yang ditunggu-tunggu itu kesampaian juga. Lega hati Kirana melihat ibunya telah menyuapkan sendok terakhirnya, mengangkat gelas ke arah mulut dan meneguk air di dalamnya, serta kemudian menyeka mulut itu dengan sebuah serbet berwarna biru. Tidak ingin membuat Kirana menunggu lebih lama lagi, bersegera Hilalia bangkit dari tempat duduknya dan memberi kode kepada Kirana untuk mengikuti dirinya. Tinggallah Kirani dan Bram yang terus saja tak berhenti mengunyah makanannya. Dengan pandang mata jenaka dan pula senyum tertahan, Kirani mengikuti langkah kaki ibu dan kakaknya yang berjalan menuju ke arah kamar besar tempat ayah dan ibunya menghabiskan waktu malam. Dan tatkala keduanya telah menghilang di balik pintu kamar, meledaklah senyum Kirani menjadi tawa yang mengikik. Polosnya kakakku itu, masakan belum menangkap juga apa yang hendak diterangkan. Siapa dia, Pi? Tak perlu engkau tahu sekarang. Jawaban Bram pada anaknya itu diucapkan tak begitu bergairah. Sesudah itu, Bram berkata-kata sendiri. Sungguh tak kunyana, cepat benar waktu berputar. Tak terasa sudah setua ini aku. Kenapa Papi berkata-kata seperti itu? Tak senangkah Papi bila Kirana mendapatkan jodohnya?
Beginilah nasib orang tua yang punya anak perempuan. Anak ditimang, dimanja sedari kecil, tiba dewasa, diambil orang. Bukan sekali dua Kirani mendengar perkataan seperti yang disebutkan barusan dari ayahnya. Dan malam ini terucap lagi, membuatnya menjadi gusar. Mengapa selalu saja papi berkata yang demikian itu? Tidak enak terdengar di kupingku. Bagiku tidak ada bedanya antara anak lelaki ataupun anak perempuan ketika hendak menikah. Tak ada yang satu mengambil yang satu. Keduanya saling mengambil, terambil dari orang tuanya masing-masing. Jangan papi hanya melihat dari sisi papinya saja. Cobalah juga dipikir dari si orang tua dari anak lelaki itu. Mereka pun kurasa sama sedihnya. Anak yang ditimang sedari kecil, dimanja pula, tak tahunya sudah besar mencinta gadis dan menikahinya, meninggalkan mereka untuk mencurahkan segala perhatian kepada istri dan anaknya kelak. Tapi apa hendak dikata, itulah hukumnya. Apakah setelah mereka menikah tak akan pernah lagi berkumpul sama keluarganya terdahulu? Tidak, bukan? Tetaplah berbeda, Kirani. Seorang istri haruslah seizin suaminya jika hendak bepergian, meskipun sekedar hendak bertemu dengan orang tua kandungnya sendiri. Kirani mulai panas dengan perkataan ayahnya barusan, dan sudah dapat dipastikan akan terjadi perdebatan sengit antara dirinya dan ayahnya malam ini. Janganlah sempit mengartikan itu. Allah mengaturnya pastilah ada maksud lain, bukan untuk memberitahukan bahwasanya perempuan, istri berada di bawah cengkeraman lelaki. Tidak, bukan itu kukira. Jadi apa menurutmu? Allah mengatur itu hanyalah agar terjalin komunikasi yang baik di dalam sebuah keluarga. Seorang istri biasanya ada di rumah dan seorang suami biasanya mencari nafkah keluar. Istri tak perlu meminta izin suami ketika ia tidak pergi kemana-mana. Begitupun suami, tak perlulah lagi ia minta izin istrinya untuk pergi keluar rumah ke tempat ia mencari nafkah. Itu sesuatu yang galib terjadi dan itulah hukumnya. Jika hendak berlaku lain, istri hendak meninggalkan rumah, kepergiannya haruslah seizin dan sepengetahuan suaminya. Begitupun sebaliknya, jika suami hendak pergi ke tempat lain, bukan ke tempatnya mencari nafkah, haruslah pula sepengetahuan dan seizin istrinya. Tidak boleh keduanya berlaku seenaknya. Sebab apa harus begitu? Ya, jika hendak keluarga itu tetap harmoni, haruslah terjadi demikian. Kutafsirkan itu mengapa Allah mengaturnya demikian. Sebabnya jika tidak berlaku seperti itu, istri pergi, suami tak tahu ia di mana. Begitupun sebaliknya, suami pergi, istri tak tahu ia di mana. Alamat bakal tak benar keadaan keluarga itu. Tapi jika istri tak beroleh izin suami, maka tak bolehlah ia melanggarnya. Lain halnya untuk suaminya, tidaklah berlaku seperti itu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Tapi baiklah, aku tak mau mendebat hal yang tak terang bagiku. Apakah ada ayatnya atau hadisnya, apakah tidak? Aku sungguh belum tahu. Namun setahuku Tuhan pun mengatur pertimbangan antara lelaki dan perempuan. Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Itu yang kudengar dari guru mengajiku. Sampai di situ perkataannya, Kirani terdiam sesaat. Sebenarnya ia tak tahu persis apa yang hendak dikatakan. Masih sedang dipikirkannya. Sedari tadi pun kata-kata yang keluar dari mulutnya mengalir begitu saja. Dasarnya memang ia seorang anak yang bernalar cerdas. Apa yang hendak engkau terangkan sebenarnya? Begini papi, perimbangan yang diatur itu menerangkan bahwa antara lelaki dan perempuan, suami istri haruslah mempunyai kecocokan satu sama yang lainnya. Haruslah saling melengkapi dan harus pula saling menghargai keberadaan diri masing-masing. Ya, tapi papi belum menangkap hubungannya dengan pembicaraan kita tadi. Sebentar papi, sabarlah sedikit, baru aku hendak terangkan sekarang ini. Baiklah, hubungannya dengan pembicaraan kita tadi adalah demikian. Perempuan yang baik akan mendapat suami yang baik pula. Kalau kutafsir maksudnya, bukan Tuhan hendak mengatakan ada manusia yang tak baik yang ia ciptakan.
Baik yang dimaksudkan di sini ialah berdua lelaki dan perempuan itu menemukan kecocokan hidup, sehingga mereka berdua hendak melebur diri dalam satu keluarga. Kalau tidak cocok, tak akan terjadi mereka berkawin. Bila teorimu itu benar, bagaimana engkau terangkan adanya suami istri yang akhirnya bercerai? Itulah yang hendak aku terangkan. Mengapa bisa terjadi perceraian? Harusnya, kalau kita mengartikan baik yang dibahas di sini secara harfiah, tentunya tak akan terjadi perceraian antara suami istri. Masakan orang salah pilih. Orang yang baik, pilih yang buruk. Padahal kan jelas kodratnya, yakni yang baik untuk yang baik. Bukan begitu, Papi? Iya. Ragu-ragu Bram menjawab pertanyaan putrinya. Berartinya Papi sepakat dengan teori yang kusebutkan tadi. Baik artinya kecocokan. Tak pas juga kata itu kurasa. Baik, aku pun masih merasa kurang pas. Tapi untuk sementara, kata kecocokan yang kurasa mendekati makna yang sebenarnya. Sepakatkah, Papi? Teruskan saja penjelasanmu. Baiklah, perceraian terjadi bukan lantaran salah pilih orang, tetapi di perjalanan selanjutnya ada sesuatu yang berubah sehingga kecocokan itu tidak terjadi lagi. Misalkan suami mengatur istri pergi keluar rumah harus meminta izin terlebih dahulu kepada dirinya. Tetapi berbeda halnya jika suami yang hendak pergi, keluar begitu saja, tak berkata apalagi meminta izin. Tentunya telah terjadi ketidakseimbangan di antara suami istri itu. Dan terlebih-lebih lagi, sudah tak ada jalinan komunikasi yang baik lagi dalam keluarga itu. Jika istri tidak rela diperlakukan seperti itu dan bersuara serta menuntut perlakuan yang sama, sedang suami bersikukuh pada kelakuannya, berarti sudah terjadi ketidakcocokan di antara suami istri itu. Sudahlah tidak harmoni lagi keluarga mereka itu. Menurut tafsirku, manalah mungkin Allah membiarkan hal serupa itu terjadi dan membiarkan sesuatu tanpa perimbangannya. Begitupun kiraku yang berlaku bagi orang tua dan anak-anak. Seorang anak diwajibkan meminta izin orang tua ketika hendak pergi. Harus dilakukan sebagai wujud bakti dan pula untuk menjaga harmoni keluarga. Tapi di sisi lain, orang tua tak tahu anaknya keluyuran di mana akan dinilai ia bukan orang tua yang baik. Padahal kalau mau dihitung, laku itu diperbuat oleh seorang anak. Namun mengapa pula imbas dosanya terkena pada orang tua? Tapi begitulah aturannya. Orang tua wajib menjaga dan mendidik anaknya. Jika laku yang diperbuat anaknya tidak benar, berarti tidak benarlah orang tua mendidiknya. Itulah perimbangannya. Lantas, bagaimana pula denganmu? Selalu saja Papi dengar keluhan Mami tentangmu. Pergi tak izin, dan kalau selesai belajar di sekolah, tak pernah langsung pulang. Entah kemana, sorehlah baru pulang. Teguran Bram pada Kirani tersebut diucapkan dengan nada yang sangat santai dan tanpa tekanan, namun mampu menyihir hati dan perasaan. Begitulah cara Bram memberi teguran berupa nasihat kepada kedua anaknya pun kepada istrinya. Tak pernahlah Bram mengkhususkan waktu untuk memberi nasihat dan wejangan panjang, sebabnya pasti hanya akan masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Maklum saja, kedua putrinya dan juga istrinya adalah semua wanita-wanita yang makan bangku sekolahan. Takkan bisa menerima begitu saja perkataan yang tak dapat diterima akal dan pikiran. Dan dengan cara begini pula, Bram menjaga keutuhan rumah tangganya, sehingga suasana rumahnya selalu terasa hangat dan penuh keakraban. Kirani hanya cengar-cengir saja mendengar perkataan ayahnya. Ia tahu kalau ayahnya itu sedang menegur dirinya. Janganlah aku dibawa-bawa dalam perdebatan ini. Berbedalah halnya. Apanya pula yang berbeda? Yang kita bicarakan ialah dasolnya, bukan dasennya. Lagipun Mami dan Papi percaya padaku. Tak mungkinlah aku berbuat macam-macam. Ya, tapi tetap pulang kau harus meminta izin jika hendak bepergian. Kepercayaan itu suatu perizinan juga, Papi. Kepercayaan itu adalah rapel perizinan yang diberikan di awal. Ketika mengucap kalimat terakhirnya, Kirani tersenyum menahan tawa. Kentara sekali kalau sebenarnya ia asal ucap saja, hanya ingin menang saja dalam perdebatan melawan papinya. Apapun yang diucapkannya akan
akan ia cari-cari kebenarannya. Bram paham adat anak kesayangannya. Dia pun hanya bisa tersenyum kecut sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ada saja alasan anak papi ini. Tak bohong benar kalah sedikit saja. Dari pikiran yang kau sampaikan tadi, walaupun papi tak sebegitu paham kata-kata yang diperkatakan dengan panjang itu, papi menjadi penasaran ingin tahu pikiranmu tentang onward order nanti perkawinan Bumi Putra. Setuju ataukah tidak engkau bila rancangan undang-undang itu diberlakukan nantinya? Jelaslah tidak setuju. Tegas sekali Kirani menjawab pertanyaan Bram, dan sangat senang ia adanya pertanyaan serupa ini dari ayahnya. Sudah lama ia geram dengan banyaknya suara-suara yang memperdebatkan tentang rancangan undang-undang anti poligami ini. Geram juga ia pada banyaknya hujatan yang ditujukan kepada Islam yang dikata sebagai agama penglegal poligami. Hujatan-hujatan itu tidak saja datang dari kalangan di luar Islam, melainkan juga dari kalangan Islam sendiri. Mereka menghujat keras aturan yang digariskan oleh Tuhannya. Bagi Kirani, adanya aturan poligami dalam Al-Quran seharusnya menjadikan umat Islam semakin mencintai agamanya, bukan malah ikut-ikutan menghujatnya. Menurut analisa akal pikirnya, poligami bukan baru terjadi semenjak Islam ada, tetapi jauh sebelumnya di masa-masa lampau dulu. Para raja, bangsawan maupun orang kebanyakan dan kaum cerdik pandai di Nusantara pun melakukan hal yang sama. Lalu, jika poligami sejak dulu terjadi, mengapa Islam yang dikambing hitamkan? Bagi Kirani, sebagai seorang Islam, wajib baginya melawan upaya pengkambing hitaman tersebut. Semua orang yang berilmu tahu bahwa dalam diri manusia ada dua hal yang selalu seiring sejalan namun tak setujuan, yakni akal dan nafsu. Dua hal itu yang membedakan manusia dari seluruh penciptaan makhluk oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bukan hal yang menyimpang jika nafsu birahi tak bisa tertahankan. Allah sangat paham dengan watak dan tabiat makhluk ciptaannya yang bernama manusia. Sehingga ketika ia menurunkan wahyunya kembali, tak mungkin ia melarang dan menafikan sisi-sisi kemanusiawian manusia. Poligami adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur humanis dan punya unsur kemanfaatan. Jadi tak mungkin Allah melarangnya, karena akan melemahkan teori penciptaan manusia olehnya. Jika Allah hendak melarang sesuatu, pastilah suatu perbuatan yang meski bersifat humanis namun merusak dan menghancurkan. Sedangkan poligami jelas adalah suatu perbuatan yang sangat bersifat humanis dan banyak memberikan kemaslahatan bagi umat untuk pengembangan keturunan, menjauhkan perzinahan dan pelecehan kaum perempuan karena seks bebas yang tak menurut tata aturan, sehingga kerugian banyak diderita oleh kaum perempuan. Dalam menggambarkan perilaku poligami, Kirani mengibaratkannya sebagai sebuah pohon dan poligami adalah batangnya. Sebagai sebuah batang, ia menginduki dahan dan ranting. Namun dahan dan ranting itu telah menjadi busuk karena manusia yang melakukan poligami telah berlaku seenaknya. Ketika Islam turun, perilaku poligami jelas tak mungkin dilarang. Batang pohon tak mungkin ditebang karena akan mematikan sesuatu yang baik dan punya kemanfaatan serta nilai kemanusiawian. Ini yang menunjukkan kalau aturan Islam tidak mengawang tapi menyentuh dasar humanisme. Yang dipotong oleh Islam justru dahan dan ranting yang busuk, dipangkas dan diganti dengan yang baru yang mampu memberikan pemandangan yang elok terhadap keseluruhan tanaman pohon. Itulah pengibaratannya. Islam membuat aturan yang indah untuk sebuah perilaku yang humanis yang bernama poligami, di mana hak-hak wanita menjadi sangat terlindungi. Islam mengatur tidak sembarangan orang bisa melakukan poligami, karena ada ketentuan yang harus ditaati. Tapi sayangnya, banyak orang yang mengentengkan aturan itu, mengentengkan rukun dan syarat perkawinan, sehingga aturan Tuhan tetap saja dilanggarnya. Tapi kembali lagi, itulah manusia namanya. Pikir papi engkau akan setuju mengingat teori perimbangan yang engkau sebutkan itu?
Begitu menggunakan teori perimbanganku itu. Bukanlah kalau suami boleh beristri lebih dari satu, harus berimbang pula istri boleh punya suami lebih dari satu. Perimbangannya lain. Nanti saja menerangkan perimbangannya itu. Papi ingin tahu alasan kau tak setuju. Jelas pula aku tak setuju. Sebabnya itu bertentangan dengan hukum agama kita. Tuhan mengatur hukum bolehnya lelaki beristri lebih dari satu. Mengapa pula kita manusia harus membuat aturan yang mengubur aturan yang lebih tinggi itu? Kecualinya kita sudah tak bertuhan lagi kepada Allah. Tapi memang pintu yang dibuka Allah untuk lelaki dapat beristri lebih dari satu tidaklah lebar terbukanya, namun tidak pula tertutup rapat, hingga selalu saja menimbulkan perdebatan. Ada yang bilang boleh dan ada yang bilang tidak boleh. Tapi menurutku salah kalau hal ini harus diperdebatkan, karena secara praktek kebolehan ini terlihat nyata. Baginda Rasulullah Muhammad berpoligami, begitu pula para sahabat. Jadi menurutku sebagai umat muslim, terima saja adanya hukum ini. Pintu yang terbuka meski sempit, jangan pula hendak ditutup rapat oleh manusia. Berartinya engkau setuju jikapun suamimu kelak beristri tidak hanya engkau seorang. Kukira pertanyaan papi harus dirubah dulu. Bukan setuju atau tidak setuju, tetapi mau apa tidak mau. Apa bedanya? Jelaslah berbeda. Mengenai aturan yang dibuat oleh Tuhan ini, tak dapatlah kita memilih setuju atau tidak setuju. Titah Tuhan itu harus kita, hambanya, patuhi. Tak bisalah Allah diserupahkan dengan manusia. Boleh tak sependapat, kalau memang kita tak sependapat. Tidak, kita harus sependapat apa yang telah dibuat oleh Tuhan. Tak bolehlah membantahnya. Semua aturan yang dibuat Tuhan jelas mengandung hikmah, dan itu semua ada alasan penguatnya. Semisal poligami ini. Alasannya cukuplah jelas dan sangat manusiawi. Papi pun tahu apa itu alasannya. Akan halnya kata mau tidak mau itu sangat berbeda dengan setuju atau tidak setuju. Mau tidak mau itu urusannya dengan manusia. Apakah aku mau dimadu? Itu yang dipertanyakan papi tadi. Jelas jawabnya aku tidak mau. Tidak mau bukan berarti aku menentang atau tidak setuju dengan hukum Allah. Tidak mau itu suatu pilihan. Jika tidak mau, ia menentang rencana itu, bukan menentang hukumnya. Minta cerai atau diam, memendam saja di dalam hati. Lagian Allah memberi jalan bagi wanita untuk tidak mau dimadu, yakni Allah membuat aturan tambahan, ialah harus adil. Jadi bukan sembarangan lelaki bisa seenaknya beristri banyak-banyak. Ini yang aku maksud pintunya tidak dibuka lebar oleh Allah. Tapi menurutmu, apa ada manusia yang bisa adil? Adil jangan diartikan sama rasa sama rata. Adil itu terpuaskan atau kerelaan jiwa raga diperlakukan oleh atau pada sesuatu. Dalam hal tadi, jika manusia hendak mengatur, aturlah yang berkenaan dengan adil itu. Jika adil itu seperti yang aku sebutkan tadi, berarti rasa keadilannya dinilai bukan dari perasaan si lelaki, tapi dinilai dari perasaan si wanita yang hendak dimadu. Harus ditanya dan dipastikan, rela atau tidak seorang istri bila suaminya hendak menikah lagi. Kerelaan ini diwujudkan tidak dalam bentuk perizinan lisan saja, pun perizinan secara tertulis. Perizinan tertulis harus jelas memuat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami istri, baik istri ke satu maupun yang seterusnya. Kalau tidak terjadi seperti itu, tak bolehlah suami beristri lagi. Disinilah menurutku peranan kaum feminis dibutuhkan agar menjaga aturan ini ditegakkan. Begitulah pemikiranku. Haraplah papi maklum. Bram pun menjadi terpana mendengar penjelasan gamblang dari Kirani. Pandangan Kirani tersebut menguatkan keinginannya untuk menyekolahkan anaknya itu ke sekolah hukum selepas HBS-nya nanti. Walaupun keinginan itu selalu mendapat pertentangan istrinya. Hilali berpikiran bahwasanya anak perempuannya cukup bersekolah hingga tamat HBS. Bersekolah hingga selesai di HBS sudah sangatlah tinggi untuk ukuran halayak umum. Jadi janganlah lebih tinggi lagi, sebabnya susah jodohnya nanti. Siapalah orang yang akan jadi jodoh engkau, Kirani? Susah sekali pastinya mendapatkan lelaki yang sepadan. Ujar Bram membuka bahasan baru. Ya, pastilah orang yang serupa dengan papi, tabiat dan kedudukannya. Tak maulah aku kalau bukan orang seperti itu. Menurut pemikiran papi,
Malahan tak baik jika engkau mendapat jodoh serupa papi. Mengapa memangnya? Hendak diapakan rumah tangga engkau nanti? Yakinku, selalu saja ada pertengkaran. Sebabnya tak ada yang mau mengalah jika sudah berkata-kata. Papi bisa mengalah padaku. Masakan papi harus bertengkar pada anak sendiri? Tapi papi pun tak pernah bertengkar sama mami. Ya, apa mamimu seorang wanita serupa engkau? Bisalah papi pastikan, bila mamimu seperti engkau, tiap hari mami dan papi bertengkar. Jadinya pasangan seperti apa yang cocok untukku? Seperti pasangan papi dan mami sekarang. Papi yang banyak bicara, mami yang mengalah. Begitupun untuk engkau. Jika engkau yang banyak bicara, jodohmu haruslah orang yang tak banyak bicara, dan tentunya orang yang sangat sabar pula. Tapi aku punya teman, Syam. Dia serupa papi, banyak juga bicaranya. Seringlah kami mendebatkan sesuatu, tapi tak pernah akhirnya terjadi pertengkaran. Selalu saja ia mengalah. Lain teman, lain pula suami. Perkawinan itu tak sama dengan persahabatan. Seorang sahabat yang baik belum tentu dapat menjadi suami yang baik. Sebab apa? Seorang teman bisa menahan egonya agar sahabatnya tidak marah pada dirinya. Tapi kalau sudah menjadi suami istri, lain lagi urusannya. Biasanya keduanya tak dapat menahan egonya masing-masing lagi. Omong-omong tentang temanmu yang bernama Syam itu. Sering sekali papi mendengar engkau menyebutkannya. Tidakkah dia orang yang sama dengan orang yang sedang diburu polisi saat ini? Dan menjadi terkesiaplah Kirani dengan pertanyaan ayahnya barusan. Sungguh ia tak hendak ayahnya tahu kalau Syam yang ia sering sebutkan itu ialah Syam yang diburu polisi India. Namun bagaimana pula ia mencari alibinya? Tak mungkin ia sebutkan sebagai teman sekolahnya. Ayahnya tahu persis teman-teman sekolahannya di ABS. Untungnya saat itu kakak dan ibunya keluar dari kamar. Bisalah mereka digunakan untuk mengalihkan pembicaraan. Itu Mami dan Kirana sudah keluar. Gembira sekali rupanya Kirana. Tertampak sekali dari rona mukanya yang memerah itu. Bram menoleh ke belakang, mendapati istri dan anak tertuanya berjalan mendekat menghampiri dirinya dan Kirani. Dilihatnya pula rona muka Kirana yang merah bersemu malu. Kiranya dapatlah ia menyimpulkan bahwasanya putrinya itu menerima lamaran rekannya dengan penuh sukacita.